Halo dokter, curiga pasien dokter mengalami gangguan keseimbangan. Ini dia pemeriksaan-pemeriksaan yang perlu dokter lakukan. Oh iya, tapi ingat ya dok, ada beberapa tes yang harus mempertimbangkan keselamatan pasien karena berisiko jatuh dan trauma, yaitu tes gait, tandem gait, dan Romberg. Gait dan tandem gait. Pertama, minta pasien berjalan di depan dokter dari satu ujung ruangan ke ujung ruangan lainnya. Perhatikan langkah, lebar langkah, dan kestabilannya. Selanjutnya, lakukan tes tandem gait. Minta pasien berjalan dengan tumit satu kaki menyentuh ujung jari kaki lainnya, seperti berjalan di atas satu garis lurus dari ujung ke ujung ruangan. Kedua, tes Romberg. Sekarang kita cek propriosepsi dengan tes Romberg. Minta pasien berdiri dengan kedua kaki rapat, lalu tutup mata. Amati apakah pasien bisa mempertahankan keseimbangan atau justru goyah atau jatuh ke salah satu sisi. Bila pasien stabil saat mata terbuka tapi jatuh saat mata tertutup, curiga ataksia sensorik. Bila pasien sudah goyah baik mata terbuka maupun tertutup, lebih mengarah ke ataksia cerebellum. Tes dysarthria. Selanjutnya, kita nilai apakah ada dysarthria cerebellum. Minta pasien mengulang frasa ini dengan cepat dan berulang. Ular melingkar-lingkar di pagar. Perhatikan apakah bicara terdengar terpatah-patah atau tidak teratur. Tes nystagmus. Minta pasien mengikuti gerakan jari telunjuk dokter dengan posisi kepala tetap diam. Pastikan hanya mata yang bergerak. Perhatikan apakah muncul nystagmus, terutama saat pasien melihat ke arah samping. Bila ditemukan nystagmus vertikal atau nystagmus yang berubah arah sesuai arah pandang, ini mengarah ke lesi patologi sentral, termasuk cerebellum. Tes koordinasi jari hidung. Sekarang, minta pasien menggunakan jari telunjuk kanan untuk menyentuh hidung. Lalu, sentuh jari telunjuk dokter secara bergantian. Ulangi beberapa kali, kemudian lakukan hal yang sama dengan jari telunjuk kiri. Pasien dengan ataksia cerebellum akan kesulitan melakukan gerakan ini secara tepat dan konsisten. Sebelum lanjut, dokter udah tahu belum soal e-course Alomedica? Di website dan aplikasi Alomedica sudah tersedia berbagai e-course lintas bidang dengan narasumber yang kredibilitasnya nggak perlu diragukan lagi. E-course ini bisa diakses kapanpun dan dimanapun, dan sekarang sudah ber-SKP Kemenkes loh. Yuk, kita ikuti e-course Alomedica sekarang. Rebound phenomenon. Minta pasien meluruskan kedua tangan ke depan dan menutup mata. Lalu, suruh pasien mempertahankan posisi tangan tersebut. Kemudian, dokter dorong lengan pasien ke bawah secara tiba-tiba. Amati apakah terjadi rebound phenomenon. Normalnya pasti ada rebound ringan, tapi segera terkontrol. Nah, yang abnormal itu kalau lengan terpental berlebihan atau hampir mengenai wajah. Kalau seperti ini, dokter harus curiga pasien ada gangguan di cerebellumnya. Tonus. Periksa tonus pada ekstremitas atas dan bawah. Nilai apakah terdapat hipotonus yang sering ditemukan pada gangguan cerebellum. Tes dysdiadochokinesia. Minta pasien mengulurkan tangan kiri dengan telapak menghadap ke atas, lalu letakkan tangan kanan di atasnya. Terus, suruh pasien membalikan tangan kanan secara cepat dan berulang. Ulangi pemeriksaan dengan posisi tangan sebaliknya. Refleks lutut. Gunakan palu refleks untuk menilai refleks lutut kanan dan kiri. Perhatikan apakah terdapat hiporefleksia. Tes tumit lutut. Minta pasien menyusurkan tumit kanan dari lutut kiri hingga ke arah jari kaki, lalu kembali ke lutut. Ulangi beberapa kali, kemudian ganti dengan tumit kiri. Pada ataksia cerebellum, pasien sering mengangkat kaki terlalu tinggi, gerakannya nggak stabil dan sulit menjaga lintasan tumit. Sedangkan pada ataksia sensorik, pasien kesulitan menentukan posisi tumit, terutama saat tanpa bantuan visual. Nah, itu dia pemeriksaan-pemeriksaan yang perlu dokter lakukan jika curiga pasien mengalami gangguan keseimbangan. Like dan share video ini ke rekan sejawat dan pasien dokter ya.
Jangan lupa subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica!